Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 6 Abdurrahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk pembelajaran tematik terakhir di semester 1 kali ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita belajar tema 5, subtema 2 dan 1, hari ini kita belajar masih mengenai tema 5, tetapi untuk subtema yang terakhir, yaitu subtema 3. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, silahkan teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu pulpena 6B tema 5 subtema 3-nya ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk ke materi pelajaran kita yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran untuk IPS yaitu kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN, dan yang kedua, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Nah, sedangkan untuk muatan pelajaran SPDB, hari ini kita akan belajar mengenai embalase dan juga buklet. Nah, sedangkan untuk muatan pelajaran PKN, hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat berwirausaha sejak kecil, tanggung jawab pemilik wirausaha, dan juga pentingnya kerjasama dalam berwirausaha. Oke, solih-solihah, sudah disiapkan pulpenanya ya. Kita langsung saja masuk ke muatan pelajaran yang pertama, yaitu IPS. Pada muatan pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam ASEAN. Setelah kemarin di subtema 1 dan subtema 2, kita membahas mengenai peran Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu dengan AFTA. Nah, hari ini adalah masih dalam kerjasama bidang ekonomi, tetapi dalam pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi selain di AFTA, perdagangan bebas, juga kerjasamanya dalam bentuk MEA. Nah, di MEA itu mengatur mengenai arus perdagangan barang dan jasa itu menjadi semakin terbuka. Selain itu, kesempatan kerja bagi tenaga kerja itu juga semakin terbuka dengan adanya MEA tersebut. Nah, dengan adanya perdagangan barang dan jasa maupun tenaga kerja yang semakin terbuka, diharapkan adanya peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan dulu ya, bahwa tenaga kerja yang ada di negara kita itu kebanyakan itu masih kualitasnya belum sebagus dengan tenaga kerja luar negeri. Jadi memang harus ditingkatkan sumber daya manusianya. Nah, berikutnya yang B adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi pemerintah kita tidak diam saja ya teman-teman ya, terlebih dalam mempersiapkan untuk daya saing dunia atau daya saing global. Jadi harus ditingkatkan kualitasnya. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan program wajib belajar 12 tahun, sekarang dari SD hingga SMA. Yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya maupun pelatihan calon tenaga kerja. Jadi dilatih dulu, diberi keterampilan dulu. Yang ketiga, memberi bekal keterampilan. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang kelima adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil dengan daya saing dunia. Jadi bersaingnya adalah dengan masyarakat dunia.
Selanjutnya untuk muatan SPDP kita akan belajar yang pertama adalah mengenai embalase. Kemarin kita juga sudah membahas sedikit ya. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang suatu produk. Jadi biasanya kemasannya suatu produk itu namanya embalase. Nah, embalase itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya tabung seperti yang ada di gambar, ada yang bentuknya kerucut, ada yang bentuknya balok, dan juga ada yang bentuknya prisma. Jadi memang bentuknya beragam. Nah, selain itu, embalase itu juga menggunakan bahan-bahan dalam pembuatannya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kertas, maupun ada yang dari kaca, dan juga kaleng. Nah, embalase itu tujuannya adalah untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produknya lebih menarik lagi, dan memberikan informasi tentang produknya. Jadi pembeli itu ketika melihat dari depannya, dari kemasannya, itu sudah tahu, sudah tertarik, jadi bisa membeli. Seperti itu fungsi embalase. Berikutnya untuk SPDP yaitu kita membahas mengenai buklet. Kalau embalase tadi itu kemasan suatu produk, kalau buklet merupakan salah satu alat promosi berbentuknya seperti buku kecil. Nah, buklet itu bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Nah, buklet itu berisi berupa informasi tentang produk. Misalnya buklet makanan yang isinya itu deskripsi ataupun cara penyajian makanan. Jadi buklet juga ada buklet tentang produk. Nah, buklet kalau digambarkan seperti itu ya teman-teman ya, bentuknya seperti buku tetapi ukurannya kecil. Buklet itu mempunyai beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah sampul depan. Jadi coveringnya itu isinya ada judul, gambar, dan juga keterangan singkat perusahaannya. Dan bagian yang kedua adalah isi buklet. Isi buklet itu berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Jadi sama-sama menawarkan produk, tetapi ini bentuknya buku yang kecil. Nah, dalam membuat buklet ada beberapa langkah-langkahnya teman-teman. Langkah membuat buklet yang pertama adalah menyiapkan kertas A4 dengan jumlah tertentu, tergantung kita mau membuat berapa halaman. Yang kedua, kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembaran kertas yang lain. Yang ketiga adalah kita merancang buklet yang akan kita buat. Misalkan buklet mengenai apa, misalkan produk makanan. Yang keempat adalah membuat bagian sampul depan dengan gambar dan tulisan. Yang kelima adalah menulis dan menggambar bagian isinya. Jadi isinya lebih mendetail, misalkan tadi mengenai produk makanan tadi. Dan yang terakhir adalah mewarnai buklet itu agar terlihat lebih menarik. Berikutnya untuk mata pelajaran PKN. Untuk mata pelajaran PKN kita akan membahas mengenai manfaat wirausaha sejak kecil. Jadi berwirausaha atau membuka suatu usaha dapat dilakukan sejak kita kecil, misalkan dengan hal-hal sederhana. Misalkan kita membuat kerajinan dari barang bekas lalu dijual. Nah, itu salah satu contoh wirausaha yang dapat kita lakukan sejak kecil. Nah, ketika kita berwirausaha sejak kecil ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas kita karena kita membuat suatu produk. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang, terlebih uang yang kita hasilkan dari berwirausaha. Yang keempat, memanfaatkan barang-barang bekas, jadi kita cinta lingkungan ya. Yang kelima, mengasah potensi atau bakat yang kita miliki. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Itu kalau kita dibantu dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak. Nah, dalam berwirausaha seperti kemarin di tema 5 subtema 1 dan 2 itu kita harus memiliki sikap tanggung jawab.
Karena ketika berwirausaha itu biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, jadi tanggung jawabnya memang besar. Tanggung jawab ketika berwirausaha itu ada dua. Yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Misalnya, kualitas barang yang dihasilkan dijamin, kemasan yang digunakan menarik, jangkauan pemasarannya juga jelas. Itu bentuk tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pekerja yang membantu usaha, adalah dengan cara memberikan upah yang sepadan, misalnya kepada pemasok bahan baku, kepada supir pengantar barang, maupun kepada penjual barang produksi kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita ketika berwirausaha. Selain itu, kerjasama itu juga sangat penting dalam berwirausaha, karena tadi ya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Jadi memang kerjasama itu suatu hal yang harus dilakukan. Nah, pentingnya kerjasama dalam berwirausaha adalah menjadikan usaha semakin maju, semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha, dan juga dapat berbagi tugas dalam menjalankan usaha menjadi semakin ringan karena dilaksanakan bersama-sama. Nah, itulah tadi beberapa materi yang saya sampaikan hari ini, teman-teman. Untuk tugasnya, ada tugas ya, yaitu silahkan teman-teman mengerjakan pupena halaman 179 sampai 190 untuk muatan pelajaran IPS, SPDB, dan juga PKN. Dikerjakan langsung di pupena, tidak perlu difotokan ke ustazah karena sebagai latihan soal untuk menghadapi pas gitu ya, salih-salihah ya, semangat selalu. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.